ke hadapan Anda seputar Indonesia. Pemerintah tetap membuka upaya dialog untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Dana kompensasi kenaikan harga BBM untuk pelayanan kesehatan segera digulirkan Februari mendatang. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi melalui Seputar Indonesia hari ini Jumat 25 Januari 2002 bersama saya Prasetyo. Dan saya Ratna Komala. Pemirsa, Pras akan menyampaikan laporan pertama. Terima kasih Ratna. Sekitar 50 pengungsi asal Aceh yang tadi berunjuk rasa di depan gedung Komnas HAM Jakarta Pusat. Mereka mendesak Komnas HAM untuk ikut memperjuangkan pemulangan mereka ke Aceh. Para pengungsi mengaku mewakili sekitar 420 orang pengungsi asal Aceh yang kini ditampung di tempat pengungsian di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan Semper, Jakarta Utara. Para pengungsi meminta Komnas HAM untuk mendesak Departemen Sosial agar segera merealisasikan dana pengembalian pengungsi Aceh sebesar Rp750.000 per jiwa. Aksi para pengungsi asal Aceh ini sempat memacetkan arus lalu lintas di depan kantor Komnas HAM karena mereka menutup separuh jalan untuk meminta sumbangan. Pemirsa, dana kompensasi kenaikan harga BBM yang dialokasikan untuk 3 jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebesar Rp500 miliar segera digulirkan pada minggu kedua bulan Februari mendatang. Menteri Kesehatan Ahmad Suyudi yang tadi di Jakarta menjelaskan, ketiga pelayanan itu meliputi pelayanan kesehatan di rumah sakit, pengadaan obat generik, dan pengadaan vaksin serta pemberian imunisasi hepatitis B. Untuk pelayanan di rumah sakit dialokasikan dana sebesar Rp326 miliar. Dana ini disebar ke 468 rumah sakit di seluruh Indonesia untuk 880.000 warga miskin atau 4,4 juta hari rawat. Untuk pemberian obat generik dialokasikan dana Rp130 miliar untuk sekitar 47,9 juta penduduk miskin. Sedang untuk vaksinasi hepatitis B dialokasikan dana Rp35 miliar untuk 1,4 juta jiwa bayi. Sisanya sekitar Rp9 miliar untuk pengamanan program. Dan untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit diserahkan pada minggu kedua bulan Februari. Dana vaksin pada bulan Maret dan obat generik pada bulan April 2002. Yang demikian maka alokasi-alokasi itu insya Allah akan lancar dan keluarga miskin akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Walaupun sebenarnya seperti saya katakan, pelayanan kesehatan di Indonesia telah memperhatikan orang miskin dengan cara-cara yang saya katakan tadi. Pemirsa, Seputar Indonesia segera kembali dengan laporan lain. Di antaranya, Ketua DPR Akbar Tanjung menyatakan siap untuk diperiksa kembali sebelum bertolak ke Tanah Suci. Ketua DPR Akbar Tanjung menyatakan siap diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebelum berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Namun menurut Akbar, sampai saat ini ia belum menerima surat panggilan Kejaksaan Agung. Usai menerima anggota Komisi 2 fraksi Partai Golkar di gedung DPR pagi tadi, Akbar menjelaskan ia tidak mengetahui apakah harus meminta izin dari Kejaksaan Agung untuk menunaikan ibadah haji. Karena menurut Akbar, meski berstatus tersangka, ia tidak dalam status cekal. Melalui penasihat hukumnya, Akbar juga telah memberitahu Kejaksaan Agung mengenai rencananya menunaikan ibadah haji awal Februari mendatang. Akbar menambahkan, kepergiannya untuk beribadah haji telah direncanakan jauh hari sebelum menjadi tersangka dalam kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog. Karena itu, Akbar merasa kepergiannya tidak dalam rangka menghindar dari proses hukum dan pengusutan kasus tersebut. Saya tidak tahu apakah memang harus ada izin ya, karena saya kan tidak dalam status, ya memang status tersangka kan, saya tidak dalam status cekal gitu toh. Tapi saya menyampaikan kepada pengacara supaya pengacara lapor ke Kejaksaan Agung gitu. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Mulyo Harjo mengungkapkan surat panggilan pemeriksaan Akbar Tanjung baru akan dilayangkan pekan depan. Mulyo Harjo memastikan Akbar akan diperiksa kembali sebelum yang bersangkutan menunaikan ibadah haji awal Februari mendatang.
menjadwalkan akan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka itu adalah minggu pertama pada bulan Februari ya. Mengenai hari dan jamnya itu nanti akan disampaikan kemudian. Tapi yang pasti bahwa penyidik sudah mempunyai jadwal untuk melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka gitu ya. Ya, umumnya surat panggilan itu adalah 3 hari sebelum pemeriksaan. Pada kesempatan yang sama, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Mulyo Harjo juga mengungkapkan 2 dari 20 orang saksi yang telah diperiksa dalam kasus penyalahgunaan dana non-budgeter Bulog dengan tersangka Rahardi Ramlan dan Akbar Tanjung menyatakan tidak pernah membagi-bagi sembako untuk program JPS pada periode Mei hingga September 1999. Ditemui di Jakarta siang tadi, Mulyo menjelaskan saksi Nasution Baktiono, mantan Kepala Pasar Induk Cipinang, mengaku pada periode itu tidak pernah menyediakan bangunan sebagai tempat pembagian paket-paket beras untuk program JPS. Keterangan Nasution diperkuat pengakuan mantan Kepala Kelurahan Pisangan Timur, Haji Mukman. Menurut Mulyo, Haji Mukman juga mengaku tidak pernah mendirikan tenda atau bedeng di sekitar Pasar Induk Cipinang untuk program JPS tersebut. Namun Mulyo menolak mengungkapkan apakah keterangan kedua saksi tersebut bertentangan dengan keterangan para tersangka. Pemirsa, Wakil Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Ali As'ad di Jakarta petang tadi mengungkapkan keprihatinannya atas perlakuan khusus aparat hukum terhadap para tersangka kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog. Sampai saat ini mereka tidak pernah dikenai status cekal. Untuk itu, Ali As'ad mendesak Jaksa Agung agar tidak bertindak diskriminatif dalam penegakan hukum. Ali As'ad menegaskan, izin keluar negeri untuk mereka yang menjadi tersangka dengan dalih apapun harus dicabut demi keadilan dan kepastian hukum. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Fraksi FKB lainnya, Effendi Khoiri, menyatakan kebijakan untuk tidak mencekal Akbar Tanjung yang menjadi tersangka dalam kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog menunjukkan bahwa Jaksa Agung tidak bersikap adil dalam menerapkan hukum. Karena menurut Effendi, para tersangka lainnya telah dikenai status cekal oleh Kejaksaan Agung. Effendi menambahkan, persoalannya bukan masalah ibadah haji ke Tanah Suci, tetapi masalah keberangkatan Akbar Tanjung ke luar negeri. Kiai Haji Abdullah Siddiq Mustain, pengasuh Pondok Pesantren At-Tauhid Kediri, Jawa Timur, sore tadi ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya, Polda Jatim, dan Polres Kediri. Kiai Siddiq ditangkap di Rumah Sakit Muhammadiyah Kediri, tempat ia dirawat karena menderita sesak nafas. Sekitar pukul 5 petang tadi, Kiai Siddiq langsung dibawa ke Surabaya untuk dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Kiai Siddiq resmi menjadi tersangka bersama Dodi Sumadi atas pengaduan Tommy Soeharto karena diduga melakukan penipuan atau penggelapan uang senilai 5 miliar rupiah. Sementara itu, Dodi Sumadi yang siang tadi diperiksa kembali di Polda Metro Jaya mengungkapkan adanya saksi baru dalam kasus penggelapan uang senilai 5 miliar rupiah milik Tommy Soeharto. Kuasa hukum Dodi, Firman Wijaya, kepada wartawan di Polda Metro Jaya menjelaskan, uang sebanyak 5 miliar rupiah itu telah dibagi menjadi 2 antara Dodi dan Talib Abdullah. Firman menambahkan, saat mereka bertemu Tommy mengeluarkan bungkusan uang dolar yang bila dikonversikan ke rupiah berjumlah 5 miliar rupiah. Menurut Firman, untuk meyakinkan bahwa pertemuan itu tidak batal, Tommy meminta tanda terima dari Dodi sebagai jasa mempertemukan dirinya dengan Gus Dur. Menurut Dodi, uang panjar sebesar 5 miliar itu dibagi 2 antara Dodi dan Talib Abdullah yang kini menjadi saksi baru dalam kasus ini. Yang dijelaskan menurut klien saya dalam BAP-nya bahwa Kiai Haji Siddiq itu menyatakan bahwa sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Gus Dur mengenai upaya-upaya yang bisa ditempuh, tentu membutuhkan persyaratan-persyaratan di dalam hal ini. Nah, saudara tidak dijelaskan persyaratan apa? Ya, kemudian pembicaraan itu kemudian akhirnya sampai kepada soal dana. Ya. Berapa besarnya tidak disebut? Kenapa? Berapa besarnya? Waktu itu saudara Tommy sudah menyatakan kesanggupannya untuk dana itu. Menyusul guyuran hujan selama 3 hari berturut-turut sejak hari Selasa hingga Kamis kemarin, wilayah kota Bojonegoro, Jawa Timur dilanda banjir. Hingga sore tadi genangan air belum surut. Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo itu menggenangi wilayah 11 kecamatan, yakni Kecamatan Padangan,
Kalitidu, Purwosari, Dande, Kota Bojonegoro, Kapas, Balen, Sumberjo, Kanor, Trucuk, dan Kecamatan Burno. Seorang kakek warga desa Sumbang Timur, Kecamatan Trucuk, tewas. Sekitar 30.000 unit rumah pemukiman penduduk dan 15.000 hektar sawah tergenang air. Ketinggian air rata-rata sekitar setengah meter. Sebagian warga telah mengungsi ke tempat-tempat yang dinilai aman. Sekolah-sekolah yang tergenang terpaksa diliburkan. Pemirsa, Seputar Indonesia masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya negara-negara Uni Eropa mengancam akan memboikot produk udang asal Asia Tenggara termasuk Indonesia. Deputi Gubernur Bank Indonesia Akhyar Ilyas siang tadi di Jakarta menyatakan Bank Indonesia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah rencana untuk mengurangi secara bertahap program penjaminan bagi perbankan atau blanket garansi tahun ini. Menurut Akhyar, pengurangan penjaminan tersebut merupakan langkah yang akan diambil pemerintah bersama Bank Indonesia jika perekonomian dan keadaan perbankan Indonesia sudah mulai stabil seperti sekarang ini. Akhyar tidak menjelaskan jaminan mana saja yang akan dihapuskan. Namun yang jelas pemerintah masih akan menjamin dana pihak ketiga atau dana milik nasabah perbankan. Program penjaminan perbankan awalnya diterapkan untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan bersifat penuh atau full garansi. Namun lama-kelamaan program tersebut dinilai berlebihan sehingga pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang. Kan penjaminan itu kan penjaminan pemerintah, ya. Jadi kewenangan mau diubah, mau disempurnakan tentunya berada di pemerintah. Ya. Bahwa penjaminan itu ke depannya saya kira akan dikurangi skopnya atau juga cakupannya itu ya. Saya kira itu memang arahnya ke sana. Tapi kan lembaganya kan dipersiapkan nanti, lembaga apa misalnya LPS itu ya. Jadi timing dan segala macam detailsnya saya kira itu memang akan dirumuskan tentunya oleh pemerintah. Untuk tahun ini negara-negara Uni Eropa mengancam akan memboikot produk udang asal Asia Tenggara termasuk Indonesia. Alasan mereka, udang Asia Tenggara tercemar antibiotik yang digunakan sebagai bahan pengawet. Ekspor udang dari negara-negara Asia Tenggara saat ini mendapat ancaman serius dari negara Uni Eropa. Terhitung 27 September tahun lalu, negara Uni Eropa memboikot produk udang asal Asia Tenggara termasuk Indonesia karena tercemar kloromfenikol atau sejenis antibiotik dari mikroorganisme atau bakteri tanah yang digunakan sebagai bahan pengawet. Menurut para ahli, bakteri ini bisa menyebabkan gangguan syaraf dan sel darah merah. Kami bersama Amerika dan Kanada telah melarang produk hewani yang mengandung kloromfenikol sejak beberapa tahun lalu karena zat tersebut bisa mengakibatkan penyakit yang fatal bagi manusia. Sejauh ini, Komisi Uni Eropa telah memboikot sekitar 5 kontainer udang asal Indonesia yang diperkirakan bernilai $100.000 Amerika per kontainer. Sementara nilai ekspor udang Indonesia ke negara-negara Uni Eropa diperkirakan mencapai $121 juta Amerika. Menteri Perikanan dan Kelautan Rohmin Dahuri mengatakan, sebenarnya produk udang asal Asia khususnya Indonesia hanya mengandung kloromfenikol dalam jumlah yang sangat sedikit hingga diyakini masih aman untuk dikonsumsi. Kandungan kloromfenikol diukur dengan satuan ppb atau part per billion. Menurut Rohmin, kandungan kloromfenikol dalam udang Indonesia hanya sekitar 1,05 ppb. Tetapi maksudnya kalau kita bandingkan dengan produk lain seperti daging sapi ya, mereka kok bisa mentoleran bahwa itu 10 ppb itu ya. Kenapa kalau daging udang dan ikan harus 0 gitu. Dan yang lebih ini lagi bahwa di alam pun tangkapan hasil perikanan yang juga dikonsumsi di negara-negara Uni Eropa juga mengandung kloromfenikol gitu. Menurut Rohmin, pemerintah Indonesia akan mengusahakan agar kadar kloromfenikol pada udang produksi Indonesia semakin terpantau dan terukur dengan menerbitkan larangan bagi para nelayan dan produsen ikan untuk menggunakan kloromfenikol sebagai bahan pengawet. Cecilia Tiara dan Gunawan melaporkan. Sekitar 300.000 butir kelapa milik petani Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, batal dikirim ke daerah lain karena para pemiliknya tidak mampu membayar pungutan pajak atau retribusi antar pulau di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Pungutan yang diberlakukan sejak akhir pekan lalu ini dilakukan Pemda Lombok Barat berdasarkan keputusan bersama Wali Kota dan Bupati sepulau Lombok.
Ketua Kelompok Tani Kelapa, Usman Umar mengatakan, pungutan senilai Rp13 per kilo ini sangat memberatkan petani. Satu truk kelapa bisa berisi lebih dari 10.000 butir kelapa, sehingga untuk setiap truk, petani harus membayar pajak sekitar Rp260.000 hingga Rp300.000. Bupati Lombok Barat Iskandar mengatakan tetap akan memberlakukan pungutan ini karena belum menerima keluhan dari masyarakat mengenai pemberlakuan retribusi. Pemirsa, jangan beranjak kemana-mana, seputar Indonesia masih akan kembali dengan laporan lain. Di antaranya, Pemda DKI Jakarta setuju menaikkan tarif angkutan umum di ibu kota. Pemda DKI Jakarta setuju menaikkan tarif angkutan umum di ibu kota. Namun pelaksanaan kenaikan tarif ini harus menunggu masukan dari berbagai kalangan, termasuk dari masyarakat umum. Setelah beberapa harga kebutuhan pokok naik karena naiknya harga BBM, kini giliran kalangan pengusaha bis, angkutan kota, taksi, dan mikrolet akan menaikkan tarif angkutannya. Ketua Organda DKI Jaya Aib Saifuddin usai bertemu Gubernur DKI mengatakan kenaikan tarif karena pengaruh kenaikan harga onderdil yang mencapai 15 hingga 20%, sementara ongkos angkutnya hanya berpengaruh 4%. Perlu diketahui bahwa efek daripada kenaikan BBM sesuai dengan kenaikan yang kemarin, efeknya itu di dalam struktur biaya atau biaya operasional hanya kira-kira sekitar 4%. Jadi dengan demikian tidak terlalu signifikan. Sementara Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Rustam Effendi yang mendampingi Gubernur dalam pertemuan mengatakan secara prinsip Gubernur setuju dengan rencana kenaikan tarif. Namun mengenai kapan dan besarnya kenaikan, Gubernur baru akan memutus bila ada masukan dari tim yang terdiri dari unsur kalangan pengusaha angkutan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, DPRD DKI, dan unsur masyarakat. Dalam pertemuan tadi dalam berpikir untuk menaikkan tarif. Justru tadi Pak Organda dan pengusaha mengatakan kalau terjadi kenaikan itu bukan karena para pengusaha dan justru bukan karena usul Organda. Tapi yang jelas itu daripada perbuatan daripada oknum-oknum daripada awak kendaraan itu sendiri. Sejak diberlakukan harga BBM yang baru, pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menangkap 3 oknum sopir Metro Mini dan Kopaja termasuk kendaraannya karena terbukti menaikkan tarif angkutan. Menurut Rustam, pihaknya akan bertindak tegas dan akan memproses lewat jalur hukum bila ketahuan ada oknum yang melanggar ketentuan pemerintah daerah dalam hal tarif. Taufik Hidayat dan Safri Munardi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita malam ini. Dari Studio 5 RCTI Kebonjeruk Jakarta, saya Prasetyo. Dan saya Ratna Komala beserta tim redaksi Seputar Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.